apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan sakitnya gitu, dan aku tidak bisa bantu apa-apa, nggak bisa ngegantiin sakitnya, nggak bisa ngurangin sakitnya, cuma bisa bantu temenin aja. Bener-bener yang aku cintai, yang paling aku cintai di dunia ini sekarang adalah suamiku. Bahkan walaupun ada anak, tetap cintaku lebih besar pada suamiku sekarang. Dokter ambil ginjal saya, kasih ke suami saya. Kalau bisa, tapi ternyata nggak bisa sampai hari ini. Dulu itu pasiennya teman-teman kita satu-satu berguguran. Kalau untuk dari sisi Yasir ya, pasiennya satu-satu berguguran sampai sudah tidak ada teman dekatnya. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Selamat datang di Bali ya. Iya, terima kasih. terima sudah undang kita Yasir kembali. dan Riri ya. Ya. Ini pertama kalinya datang ke Bali. Iya Pertama betul, kali pertama kembali. kali banget ini. Terima kasih atas undangannya Pak Kevin. Iya. Selama ini tinggalnya di mana sih asalnya? Di Bogor, Jawa Barat. Di Bogor, Jawa Barat. Iya. Kita asli Bogor dua-duanya sama. Gimana kesan pesannya tadi landingnya, pesawatnya apa goyang atau gimana, cuacanya bagus? Lancar, Lancar dari rumah sampai tiba di Bali sampai sini lancar, tidak Katanya ada subuh ya, kendala dari apapun. subuh bangun pagi ya. Jam Kemarin 4. kita udah kayak seneng banget ke Bali biasa. Ya memang kita sengaja pengen undang Yasir ya sama Teh Riri untuk ke Bali sekaligus untuk honeymoon yang kedua lah. Ya. Makasih. Kapan lagi kan gitu ya? Iya. Iya benar. Oke, aku langsung mulai aja ya. Saya pengen tanya, sudah berapa lama sih menikah? 10 tahun 10 lebih. tahun lebih. Lebih Dari berapa? 2014. 2014 ya? Maret 2014. 2014, jadi 10 tahun ya. Nah, sebelum menikah itu Yasir itu ada sudah sakit belum sih pada saat itu? Belum. Belum. Aku sakitnya 1 tahun setelah menikah. 1 tahun setelah menikah. Iya. Jadi 1 tahun setelah menikah baru Sakit. ketahuan ya. Iya, baru gejala muncul dan langsung. Gejalanya apa sih pertama itu? Gejala yang paling ringan itu aku tiba-tiba sering cegukan. Cekukan. Ya, tadinya tuh nggak pernah, tapi kenapa intensitas cegukan tuh lebih sering. Terus yang kedua tuh pipisnya jadi nggak beraturan, buang air kecilnya nggak beraturan. Jadi lebih seringnya di malam hari. Bahkan saat Pipisnya kenapa? Maksudnya sorry. jadi kalau udah tidur nih malam, bangun beberapa kali cuma untuk pipis, biasanya nggak pernah gitu. Nah, jadi kalau malam tuh lebih sering pipisnya. Waduh, saya semalam pipis 2 kali nggak masalah ya. Kalau 2 kali sama sih. Oh ya, itu Kalau bisa aku dulu sampai 5 6 kali. berkali-kali. Oh, 5-6 Bahkan kali ya. sampai Sampai ngompol juga, Pak. Oke, ya. Apa ini? Terus yang ketiga tuh kadang-kadang kalau setiap bangun pagi tuh kaki tuh kayak lemes. Oke. Jadi kayak nggak ada tenaga, jadi harus didiemin dulu baru kayak normal lagi. Terus yang paling kelihatan di badan itu badan lama kelamaan makin bengkak. Bengkak ya. Mungkin di bagian kaki ya, kaki aku tuh baru jadi gede banget bengkak. Dan yang paling parahnya yang sampai akhirnya kita memutuskan untuk dokter itu kalau aku tidur terlentang itu sesek. Jadi sesek terus kalau malam. Pada saat itu umur berapa sih? 22. Masih muda sekali ya. Iya, kita nikahnya 22 juga ya. muda soalnya. Nah, aku pengen tanya ya, lifestyle-nya gimana sih? Maksudnya pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya sebelumnya itu gimana sih kehidupan Yasir? Kalau dari pola makanan, minuman sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Aku bukan konsumsi minuman beralkohol, bukan konsumsi minuman-minuman instan kayak gitu. Rokok? Ngerokok, oke, aku ngerokok. Oke. Ngerokok. Jadi lifestyle yang menurut aku menyebabkan aku ada hipertensi. Aku kan gagal ginjal dari hipertensi. Hipertensi ya? Ya, yang menyebabkan aku ada hipertensi itu pertama aku dari remaja itu sering banget namanya begadang. Begadang, oke. Nah, sering kalau begadang terus main futsal malam, olahraga malam. Terus Futsal ya? Iya, nongkrong, ngopi, ngerokok kayak gitu. Dan jam tidurnya tuh berantakan. Jam tidurnya berantakan lah ya. Berantakan, gak beraturan banget. Nah itu mungkin selama bertahun-tahun pola hidup aku gitu muncullah hipertensi tanpa aku sadari. Nah makanya klimaksnya itu di umur 22, jadi itu gejala udah parah akibat hipertensi yang tidak terkontrol bertahun-tahun dari remaja gitu. Jadi waktu umur berarti menikah tuh umur 21 ya? 21 ya. Nah, dari tamat SMA itu ceritanya Yasir itu kerja atau gimana? Tamat SMA aku kerja Kerja. di gudang tekstil kayak. Oke. Berapa lama di sana kerja? Dari SMA sih. Dari SMA ya, kerja ya. Freelance. Jadi setelah nikah masih tetap kerja. Jadi gudang tekstil gitu. Sebenarnya untuk gejala-gejala yang disebutin tadi udah mulai muncul di beberapa bulan pernikahan. Cuma emang yang terparahnya si badannya makin bengkak sama selalu sesek tiap malam itu ya di setahunan baru ke dokter. Karena gejala-gejala yang kayak cegukan, kaki lemes kayak gitu masih bisa kerja. Pas badannya udah bengkak Belum banget. notice lah mungkin itu kaki berkecapean atau apa. Nggak Itu pernah salah satu gejala. Oh, jadi pada saat itu nggak melakukan general check up belum ya? Ya,
Oke. Soalnya masih bisa aktivitas, masih bisa kerja, gitu. Nggak ada. Jadi pertama kali check up itu kapan itu? Itu Di pas Juni 2015. 2015 ya. Saat pertama sering ngeluh sesek baru kita Oke. check up. Tes darah dan sebagainya ya. Tapi Akhirnya nggak langsung ketahuan gagal ginjal. Oh, nggak langsung ya? enggak. Jantung bocor dulu. Ya didiagnosis malah di- bocor dulu. Oke. Tapi emang benar jantungnya bocor. Jantungnya gitu. bocor beneran. Jadi pengobatan jantung kurang lebih 2 bulan. Tapi tidak kunjung membaik. Jantung bocor itu karena klepnya kali ya, nggak rapet ya? Ya, betul kayak gitu Pak. Iya. Klepnya katanya nggak tertutup dengan sempurna. Iya, saya juga ada sedikit sih, ya, tapi dikit sekali. Kemarin istri saya itu juga habis operasi karena terbuka ada bolong, kurang lebih 3 cm atau berapa gitu. Nah, tertutup, sekarang udah tertutup. Nah, jadi jantungnya gimana sekarang? Eh, Jantung bocor itu? Sebenarnya nggak pernah ada keluhan lagi sih. Ya, itu jantung bocor itu sebenarnya bawaan. Iya, bawaan dari lahir kata dokter, bawaan Bawaan lahir. lahir. Tapi dokter curiga kan, soalnya kondisi aku nggak membaik gitu. Oke. Iya, tetap Akhirnya bengkak. disuruh dicek lab semuanya, kita cek ya. Darah. Cek darah semuanya, dan di situ baru dokter ketahuan. Fungsi ginjalnya sudah di bawah kamu udah 15%. Jadi sudah gagal ginjal kronis. Juga di bawah 15% katanya. Bahkan udah gagal ginjal kronis, sudah harus Stadium akhir Di sudah darah ya. Nah, pada saat itu Mbak Riri shock nggak shock dong. pertama kali? Pasti soalnya kan kita masih pengantin baru. Pengantin baru ya. Masih Udah punya anak belum pada saat itu ya? belum kita Oh, bahkan belum ya? 5 Belum tahun. belum hamil ya? Belum ya? Belum. hamil di tahun keempat. Oh, malah Pernikahan kita. dikasih anugerah itu tahun keempat ya? Lumayan lama. Dengan kondisi Yasir posisinya sakit ya? Iya, sudah sakit, sudah cuci darah baru hamil. Nah, waktu Riri shock itu gimana? Ada, jujur aja ya, ada perasaan setelah shock itu, ada perasaan tekanan hidup pasti besar dong ya kan? Dengan sakitnya suami gitu. Kira-kira ekonomi itu terganggu nggak? Karena kan dia sebagai kepala keluarga mencari nafkah. Sudah pasti sih shock ya. Karena kita kan selama setiap kontrol ke rumah sakit nemenin Yasir itu nggak cuma berdua, pasti sama keluarganya Yasir banyak kan. Dan aku sih shock, tapi aku tahu pasti ada yang lebih shock dibanding aku, ada orang tuanya. Oke, Yang pasti ya. lebih sedih, lebih kaget, dan Yasirnya yang divonisnya pasti lebih kaget. Jadi kayak masalah Kenapa? ini bukan tentang aku, ini tentang suamiku dan keluarganya. Ya aku sih nggak pernah berpikiran ke depannya apa-apa ya. Cuma takut karena kita kan baru tahu gagal ginjal itu apa juga nggak tahu, cuci darah itu kayak gimana nggak tahu. Serasa hilang arah aja sih saat itu. Kayak Jadi pada saat itu langsung berhenti kerja atau gimana? Iya, Karena kondisi tubuh sudah Awal itu Pak, kondisi aku tuh parah banget. Yang badan tuh bengkak. Tiap malam tuh susah nggak bisa tidur. Jadi kalau tidur tuh nggak bisa terlentang. Tidur tuh jadi posisinya duduk, aku tuh gini. ya nggak bisa tidur terlentang. Kalau tidur Kaki juga besar banget. pada saat itu belum cuci darah ya, belum ya. Dan setelah divonis cuci darah juga masih nolak, masih denial gitu, masih percaya nggak percaya, belum terima. Jadi nggak mau, kita cari lagi dokter lain, rumah sakit Alternatif lain, lah ya. alternatif herbal segala macam kita coba. Iya. Tapi tidak kunjung membaik, kurang lebih 4 bulan kita kemana-mana, akhirnya ya tetap harus cuci darah juga. Ya, masih ingat pertama kali cuci darah itu 19 Oktober 2015. 2015 ya. Yasir anak keberapa dari keempat dari 4 4 bersaudara. saudara. 4 bersaudara ya? Orang tua pada saat itu gimana? Pasti sedih banget lah ya. Sedih. Orang tua. Aku lebih sedih lihat ibu aku ya, mama aku. Yang pernah aku lihat diam-diam dia nangis. Jadi kayak ngerasa jadi anak tidak berguna gitu kan, jadi membebani orang tua. Kadang kayak ya Allah nggak adil banget hidup itu. Tapi akhirnya aku dikuatkan oleh istri aku sampai sekarang ini. Orang tuanya Yasir terbaik deh, maksudnya berhasil mendidik semua anaknya dengan baik. Yasir terutama ya. Yasir ini anak cowok yang keberapa? Maksudnya Yang terakhir kakaknya perempuan 2, laki-laki 1, Yasir bungsu. oh, anak bungsu ya. Anak paling disayang lagi. Iya, anak bontot. Dan orang tuanya Yasir yang bikin aku tidak menyangka saat itu adalah ketika masih baru-baru sakit, ibu mertua menawarkan untuk memulangkan aku ke orang tuaku. Oh ya? Iya, karena kan Ri mumpung masih baru, Yasirnya sakit, maksudnya takutnya nanti nggak bisa nafkahin atau apa.
ayo mau dipulangin aja yuk ke orang tuanya, mumpung masih baru nikah, masih muda, Ririnya nggak apa-apa. Tapi Yasir, langka loh punya mertua iya, seperti itu ya. mertua aku langka Iya. sekali. Itu tadinya aku udah ngobrol sama mama. Karena permintaan Yasir nggak langsung bilang ke Oke, saya, karena kalau dalam Islam kan takutnya jatuh talak, jadi Yasir meminta ke orang tuanya Jadi aku menyampaikan. ngobrol sama mama, kita kan pernikahan masih baru, Riri juga masih muda. Belum punya anak lagi kan. Ya, terus aku juga nggak mau egois gitu, nggak mau egois. Gimana kalau kita pulangin aja ke orang Kalau saya sih egois loh. secara baik-baik gitu. Aku soalnya tahu penyakit ini seumur hidup. Iya, iya. Penyakit ini seumur hidup aku tahu gitu. Makanya ya udahlah. Maksudnya aku setidaknya aku telah memberikan pilihan. Itu pilihan ada di dia. Tapi kenapa Yasir nggak ngomong langsung sama Teh Riri? Kenapa lewat mama? eh, Ada rasa takut juga kalau aku memilih pergi pasti. aku deg-degan banget pas aku nyuruh mama yang nanya. Aku tuh deg-degan banget. Aku ya di hati yang paling dalam aku nggak mau dong ditinggalkan gitu ya, seorang suami. Iya. Ya pasangan lagi keadaan kayak gitu nggak Iya. mau lah pasti ditinggalkan. Iya. Tapi aku mengalahkan keegoisan aku gitu. Aku nggak mau orang yang aku sayang pun ikut menderita sama aku. Selama setahun yang sebelum ketahuan sakit, kalian berdua sering bertengkar nggak? Ada bertengkar nggak? Apa sweet terus gitu atau Kita tidak pernah bertengkar. nggak pernah bertengkar? Nggak pernah. Nggak pernah Masa ya? setahun itu masa paling bahagia selama Bahagia ya. seumur hidup kita Oke, kayaknya. setelah ketahuan sakit gitu ya, Yasir ini kehidupannya apakah tambah apa ya, tegang suasananya, terus jadinya mungkin ya karena bisa terjadi pertengkaran itu maksudnya. Tidak pernah terjadi pertengkaran. Yang perubahan yang terjadi adalah kehangatan rumah yang biasa kita rasakan menjadi sangat dingin sejak Yasir sakit, karena kan semua orang bersedih di rumah itu, terutama ibu mertuaku, ayah mertuaku, dan Yasirnya saat butuh waktu 2 tahun untuk bisa berdamai dengan keadaan. Jadi dalam 2 tahun Bisa itu menerima ya. masih sering menangis, belum terima, maksudnya kayak masih sering menangis, marah, mengeluh, belum berdamai dengan keadaan. Jadi sedih lah, maksudnya masa-masa tersulit itu di 2 tahun pertama itu. Habis itu kan dia sakit, berarti yang mencari nafkah siapa? Gak ada, kita jadi beban keluarga. Jadi beban keluarga. Selama 1 tahun pertama aku sakit, kita jadi beban keluarga. Bener-bener Kakak-kakaknya jadi beban tapi Kakak yang support ya, luar tahun biasa. kedua baru mulai kita bangkit ya. Kita mulai jualan kecil-kecilan depan rumah. dimodalin sama mertua Ya, kita. yang ada pemasukan sedikit. Terus warung kita makin gede juga, lumayan lah gitu ya, ada pemasukan. Dan di akhirnya di 2018 saat Riri hamil. Belum punya tabungan buat lahiran. Aku muter otak gimana ini cara biar dapat uang, ya Allah. Tercetuslah ide untuk bikin channel YouTube. Oh, channel YouTube Iya, ya. situ bikin. Dan alhamdulillah baru 3 bulan atau 4 bulan monetisasi. Ternyata ada rezekinya dari situ juga. Jadi selain dari warung ada tambahan lagi dari Iya. Iya. Tapi Habib dia mau terus berusaha, jadi nggak ya. aku sakit ini nggak usah kerja, enggak, dia Iya, walaupun iya, dengan keterbatasan kekurangannya tetap bertanggung jawab sebagai suami. Luar biasa. Nah, Mbak Riri kan tadi kan dari mertuanya, dari mamanya Yasir kan responnya kan awalnya kan suruh Mbak Riri kalau mau Pulang lagi. pulang boleh. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tanggapan orang tuanya Mbak Riri sendiri gimana selama ini? Orang tua aku Orang tua Mbak Riri dia support tetap bersama pada saat itu ya, support bersama Yasir atau gimana tanggapan mereka? support, tidak pernah ada sedikit pun perkataan atau keraguan yang dari keluargaku yang bisa membuat aku goyah gitu. Jadi aku bisa sekuat ini mendampingi Yasir, terbesarnya juga dari dukungan keluarga aku, orang Ini tua. luar biasa sih ya, karena tanpa dukungan keluarga mungkin hari ini kalian sudah Pasti Jadi kita bisa kepecah ya. rumah tangga kita bisa bertahan sampai saat ini tuh ya. ya banyak orang yang menopang. banyak ini dua belah pihak keluarga saling menopang kan ya. Alhamdulillah. Kalau salah satu yang agak Nah, kepo susah. sedikit aja Susah kalau sudah ribet kalau ya. ada yang nyenggol-nyenggol dikit kan mungkin kita bisa goyah, gitu. Diri yang goyang gitu. nggak keluarga full Jadi support. full support dari. Nah, setelah itu kan buka warung, ya bikin channel. Mbak Ririnya kesibukannya apa? Ya itu warung itu waktu itu karena Yasir kondisinya belum begitu stabil, jadi lebih banyak aku yang jaga warung. Kalau apalagi kalau lagi dirawat di rumah sakit, warung tutup, warung tuh tidak selalu buka, malah lebih sering tutup karena masih sering dirawat.
Aku sih sendiri karena kan belum ada anak juga. Dibantu sama papa mertua, ibu mertua kalau buka warung tuh kan kayak harus bawa barang-barang gerobak didorong itu dibantu sama mertua aku awal-awal. Tapi melewati 10 tahun ini kan bukan jalan yang mudah ya. Kalau kita bilang 10 tahun ya ucapannya 10 tahun ya kan. Tapi mau melalui 1 tahun aja Betul banget. itu juga sebulan aja pun rasanya berat sekali dengan kondisi Yasir sakit ya gitu ya. Pernah nggak ujian apa sih? Pernah nggak terpikir gitu Mbak Riri? Dari ya setiap manusia itu kan ada kedagingan ya, ada ego ya. Pasti bisa lelah, bisa capek dengan apa yang dihadapi ya kan. Ya, kadang kita bisa tersenyum di depan semua orang, tapi kan ketika kita pulang ke rumah, yang tahu batinnya kita kan kita sendiri ya. Pernah nggak terpikir Mbak Riri ini pengen meninggalkan Yasir? Tidak pernah. Tidak pernah sama Tidak sekali. pernah sama sekali. Aku sering menangis sendiri di kamar mandi kayak nyalain keran biar nggak ada yang dengar. Tapi yang menangis itu cuma mengeluarkan kesedihan. Kadang dada terasa berat, abis nangis langsung plong. Yang penting Yasir tidak boleh melihat aku saat menangis seperti itu. Aku emang cengeng, tapi kalau misalnya menangis karena keadaan tidak pernah. Apalagi terfikirkan untuk meninggalkan tidak pernah. Justru yang aku pikirkan selama ini apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan sakitnya gitu, dan aku tidak bisa bantu apa-apa, nggak bisa ngegantiin sakitnya, nggak bisa ngurangin sakitnya, cuma bisa bantu temenin aja selama ini. Makanya sering nangis kayak yo tidak berguna banget sebagai istri. Dan Yasir pernah nggak di dalam 10 tahun, 9 tahun ini sakit kondisinya, pernah bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan saya harus dapat penyakit ini ya? Kenapa ya saya diberikan ujian yang begitu? Awal-awal selalu kenapa harus aku? Kenapa harus diuji seperti ini? Dan semakin seiring berjalan waktu tuh aku baca ya satu hadis lah gitu ya. Kalau sakit itu akan disertai dengan digugurkannya dosa-dosa gitu. Ya aku berprasangka baik sama Allah. Ya Allah sayang sama aku, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa aku. Allah ingin aku dalam keadaan bersih saat nanti harus kembali kepadanya. Ya, jadi lebih ke berpikir positif aja. Ya. Positif aja. Tahu masih banyak kok di luar sana yang ujian lebih berat gitu ya. Yang di luar sana banyak yang sudah tidak bisa berjalan, aku masih bisa berjalan. Di luar sana banyak yang udah tidak bisa melihat, aku masih bisa melihat. Kenapa aku harus tidak bersyukur? Gitu. Betul. Jadi bersyukur sama hal-hal yang masih kita miliki aja sekarang. Toh semua ini kan Titipan ya. Kita sementara. Saya jadi teringat waktu tahun 2006-2007 ya, pada saat itu saya punya tante. Jadi tante itu adalah kakak dari papa saya. Tante kedua. Kakek saya kan anaknya 12. Nah, jadi si tante ini di Jakarta, tinggalnya di Keramat Jati. Beliau juga didiagnosis dan divonis gagal ginjal, dan dia harus menjalani cuci darah. Pertama awal-awalnya pasti seminggu sekali ya. Nah terus kemudian seminggu 2 kali. Nah kemudian makin tahapannya makin bahkan 2 hari sekali gitu loh ya. Pada saat itu pokoknya ya tangannya itu bengkak lah ya. Pada saat saya lihat mungkin zaman dulu ada yang di sini ya, tapi pada saat itu dia di sini kan bengkak, di sini juga bengkak ya, makin kurus ya. Dia bertahan ya 12 tahun lah. Ya mungkin pada saat itu umurnya beliau juga sudah sekitar 60-an. Ya. Masuk lama sih. 12 tahun ya kan. Nah, Yasir ini kan masih tergolong muda lah ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Kayak orang hari ini kelihatan sehat, ya rajin olahraga, nggak merokok, nggak minum alkohol dan sebagainya. Tiba-tiba pulang karena jantung juga bisa kan ya. Syarat meninggal tidak harus sakit. Benar. Pernah nggak sih kalian seandainya kalau
ngobrol ya. Seandainya Yasir dipanggil Tuhan lah ya. Ini mohon amit-amit mohon maaf ya kan. Tapi kan saya juga harus siap kan ya. Iya. Ya kan. Karena saya sebagai kepala rumah tangga tentunya saya juga mempersiapkan buat keluarga apa dan sebagainya kan. Yang penting kan kita jangan meninggalkan hutang, meninggalkan hal-hal yang buruk aja kan ya. Iya. Nah pernah nggak sih kalian bincang-bincang seandainya lah kalau hari ini saya atau Yasir dipanggil Tuhan. Sering kok, kita sering bahas itu. Apalagi Sering. aku lebih sering ke maksudnya kalau dari kelihatannya kan aku yang akan lebih cepat gitu ya secara kelihatannya. Secara kelihatan. Ya, Tapi kan nggak ada yang tahu ya. ada yang tahu ya. Sudah kayak aku nitipin Zen jagain Zena misalkan aku gak ada, kalau kamu nanti emang harus menikah lagi nggak apa-apa, tapi cari lelaki yang baik. Tapi kamu rela kalau Mbak Riri menikah lagi? Nggak apa-apa, aku udah Serius rela? ya, yang penting dia lelakinya bukan hanya sayang pada dirinya tapi Tapi sayang kan nggak bisa mencari laki-laki itu kan kayak apa ya, undian ya. Kan nggak bisa pastikan dia laki-laki yang akan sayang sama siapa anaknya? Zain. Zen ya. Zen. Zen ya. Kalau Kamu nggak menyuruh Riri, udahlah kamu jangan menikah aja lah. enggak, Ya. aku nggak akan gitu, tapi pilihannya ada di diri sih sebenarnya. Tapi secara pribadi aku nggak akan melarang, tapi harus wajib lelakinya yang baik, bukan hanya ke kamu tapi ke anak aku. Kalau saya bilang Yasir ini berhati malaikat. Benar-benar berhati malaikat. Kalau saya sih saya jangan menikah lagi. Tapi Riri selama ini sih walaupun tidak janji, dia selama podcast dengan beberapa orang gitu, sekarang kita ngobrol juga, dia nggak mau nikah lagi. Kalau Makanya dia selalu ditanya, berdoa, Ya. makanya kamu aku duluan bikin aja. aku Ya. banyak uang Mm, biar aku bisa Menghidupi. biar tenang menghidupi Zen. Aku Betul. nggak perlu untuk ada cowok untuk menafkahi. betul. Ya. Aku bahkan sama orang tua sudah bilang kalau misalnya memang Ya. umurnya suamiku tidak panjang gitu, kita tidak tahu umurnya, tapi mohon banget jangan pernah ada yang memaksa Riri untuk menikah lagi. Ya. Kayak berusaha kerja keras dari sekarang biar tidak perlu Betul, ada yang menafkahi. Karena satu hal sih ya, ini saya mengalami sendiri. Bagi Zen ya, punya bapak tiri itu nggak enak. Punya mama tiri itu nggak enak. Jadi saya pernah ngalami punya bapak tiri. Namanya bapak tiri, ya bagaimanapun cintanya kan nggak seperti cintanya sama anak kandung, ya kan. Nah, apalagi sekarang ini kan banyak hal-hal yang ya untungnya Zen ini kan anak laki-laki ya, ya kan. Ya, banyak hal-hal terjadilah, ya. Pasti kita nggak tahu sih kalau Teh Riri menikah lagi seandainya gitu kan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku juga tidak menjanjikan Iya. aku tidak akan pernah menikah lagi. Tapi kalau ditanya mau nikah, enggak. Tidak mau. Ya. Ingin berkumpul bersama lagi dengan kamu di surga insya Allah. Kasihan juga Zennya kan ya. Ya. Yang penting sekarang cari uang dulu yang banyak. Biasanya kan butuh nikah lagi kan kalau misalnya butuh nafkah untuk anak, sekolah, buat apa. Kalau bisa sendiri kenapa harus? Tapi itu nggak menjamin sih. Menurut saya menikah lagi itu kalau dia sayang, kalau dia benar akan menafkahi, ya kan. Mending usaha sendiri. Amin. Usaha sendiri walaupun sedikit tapi lebih nikmat kan gitu kan ya. Nah, di antara keluarga semua support ya, nggak ada satupun yang nggak support ya. Nggak ada satupun. Kalau orang lain kita nggak peduli lah ya, yang penting keluarga. Oke. Tadi saya mau nanya nih, dalam 10 tahun ini ada godaan nggak? Ada godaan nggak mas ya? Sorry ya, maaf ya. Mungkin Teh Riri lagi ke pasar gitu kan, lagi kemana, atau sosmednya ada yang chat, ada yang mungkin pengen kenal ada, atau sosmednya bareng berdua. Enggak, kalau Instagram masing-masing. Aku tahu, yang paling aku takutkan adalah aku
imanku tidak seberapa. Jadi yang paling aku takutkan adalah Ada yang tergoda. chat nggak? Ada yang chat nggak? Ada dengan cara setiap ada laki-laki yang chat langsung aku blokir tanpa Nah, aku itu. balas atau aku chat. Terus Nah, dan itu. aku tidak pernah keluar rumah sendiri. Oke. Selama 10 tahun menikah tidak pernah keluar rumah sendiri. Hampir selalu bersama suami. Kalaupun tidak sama suami, pasti aku sama mertua atau sama ipar atau Biasa sama di orang chat tua. apa tuh bahasanya untuk pembukaannya? Hai, kalau ada yang hai langsung blokir. Padahal udah tahu ya suami istri, tapi masih ada yang hai ya. Tahu ada itu udah pasti setan. ada cowok assalamualaikum doang. Ngapain Assalamualaikum coba? diblokir. Kalau itu laki-laki, walaupun cuma assalamualaikum langsung blokir. Jadi nggak usah waalaikumsalam lagi ya. Dalam hati saja waalaikumsalam blokir. Aku takut tergoda, maksudnya Iya. sebisa mungkin berusaha Iya. jangan sampai mendekati godaan itu. Jadi kayak jangan keluar rumah sendiri. Main sosmed juga sama-sama punya ini kok Kita hampir kemana-mana akses. selalu berdua. Iya. Yasir punya akses sosmed, aku Karena kan punya akses. ya kita nggak tahu ya, dunia ini kan banyak juga Serem ya. orang yang pengen ngetes atau dan sebagainya yang niatnya buruk, ya kan? Seperti itu sih. Lalu rencananya ke depan ini gimana? Ada planning nggak ke depan? Mungkin bisnisnya mau diusahain, warungnya mau dibesarkan, atau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol kan ya, ada jualan online dan sebagainya. Itu plan ke depan, masa depannya gimana? Sekarang kan katanya masih tinggal sama rumah mertua Indah ya? Mertua Indah. Mertua Indah. Iya masih. Sorry ya, masih numpang di Masih. di rumah mertua Indah ya. mertua, gitu. masih. Masih ya. Ya, kita planning ke depannya Punya mimpi rumah sendiri. Pasti Pasti, setiap rumah tangga pasti selalu ingin punya rumah sendiri, tapi kita sih nggak pernah planning yang susah-susah. Kita Nggak muluk-muluk lah ya. sekarang aja udah alhamdulillah kok dengan yang sekarang kita jalani, kayak tidak pernah kelaparan, tidak pernah kedinginan. Ketika butuh selalu ada jalannya untuk Ya. terpenuhi gitu. Jadi sudah cukup. Nah, ini luar biasa sih, sesuai firman bahwa jangan khawatir akan hari esokmu. Iya, Ya, betul. Hari ini ya, hari Nah, ini itu. mencukupi, kita bahagia gitu ya. betul banget ya. Jadi jangan dikira hari esok gitu ya. Wah, ini saya harus banyak belajar dengan Wah, kita juga lebih harus banyak belajar nih. Riri benar-benar ya. Karena Kadang di kisah kita itu yang luar biasa tuh menurut aku ya istri ya. Enggak lah kamu. Kamu yang luar biasa. Kamu. Ya, insya Allah. sekarang kondisinya yang kamu rasakan apa? Kalau sekarang kebetulan kemarin baru cuci darah, jadi sekarang tuh lagi fit-fitnya, lagi bersih-bersihnya darah. Biasanya kalau mulai nggak enak itu H-1 cuci darah. Nah, dari cuci darah, berarti kamu kan cuci darah Yasir udah 9 9 tahun ya? 9 tahun. Ada yang berubah nggak di fisik kamu? Mungkin? Banyak. Maksudnya dari tahun ke tahun itu ada perubahan fisik, lebih turun atau lebih lemah atau apa gitu? Ya, pasien hari itu makin lama semakin lemah sih ya, bukan semakin Semakin jago, lama gitu, semakin semakin jago. jeblok. Justru semakin lemah semakin terasa efek samping dari cuci darahnya. Kayak yang kelihatan dulu dari fisik aku, jadi kulit aku makin menghitam, Ya. terus mata aku kayak kuning kan. Menghitam dulu nggak kulit? Dulu coklat lah ya, sekarang Coklat ya? Ya. Hitamnya pasien cuci darah itu khas, jadi memang banget kulitnya ya. tuh kasarnya tuh gosong gitu, sering dibilang orang. kosong gitu. Terus mata tuh kayak kuning. Kuning, Terus tulang tuh jadi lemah. jadi rapuh. Misalkan aku kayak kebentur ya, tek pelan gitu tuh langsung. Jadi tulangnya tuh makin keropos makin lama. Karena kan kesedot pas cuci darah kayak Jadi itu efek kalsiumnya samping, juga ya. kesedot. Jadi makin lama tuh ya aku akan sebenarnya itu tuh jangka panjang sih, pasti akan gitu semua pasien. Jadi masalahnya di tulang untuk jangka lama. Jadi cuci darah, ada kemungkinan nggak cuci darahnya dari seminggu, jangan sampai lah ya, maksudnya sekarang kan frekuensinya seminggu 2 kali. Dokter bilang masih tetap di situ ya. Seminggu 2 kali. Bisa ke 1 kali mungkin dokternya pernah bilang. Mungkin sih jarang ya, jaga ginjal Jarang kronis sih. yang berkurang cuci darah. Jarang ya, Jarang terjadi. jarang ya. Ginjal kronis. Jadi cuci darah juga kan tidak menyembuhkan ya, itu hanya terapi pengganti. Jadi secara medis, secara ilmu kedokteran modern saat Ya. inilah gitu ya, gagal ginjal kronis itu belum ada obatnya. Ya. Jadi ya itu hanya pengganti fungsi ginjal, cuci darah, CAPD. Tapi sebagai orang beriman, pernah nggak
kalian percaya bahwa mujizat itu nyata. Selalu. Ya. Makanya Bahwa ada dokter di atas segala dokter. Selalu. Makanya saat orang bilang paling umurnya juga setahun 2 tahun. Kalian kan nggak tahu. Misalnya umur bukan urusan kita. Walaupun secara di dunia ini belum bisa sembuh, kita masih punya yang punya dunia. Betul, betul, ya kan. Kemungkinan dan harapan selalu ada. Harapan selalu ada, ya kalau kan. ditanya bisa sembuh gak sih Kak gitu. Insya Allah. Aku sudah jawabnya secara medis ya, secara kita melihatnya kacamata medis ya memang belum bisa. Tapi kan masih ada di atas, masih ada jalur lain, masih ada jalur langit lah. Ya, jalur langit ya. Kita berdoa kepada Allah, kalau Allah sudah berkehendak kenapa tidak? Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya tadi sebelum kita mulai podcast, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Jangan pernah menyerah. Ya kan? Iya. Mujizat itu pasti ada. Pasti ya. ada. Ketika kita percaya. Terus yakin dulu sih yang penting, yakin. Ya. Percaya dan yakin ya. Dan jangan menyerah seperti motonya King Kevin. Amin, amin, amin. Kesuksesan datang pada orang yang tidak pernah menyerah. Nah, kalau gitu saya ganti. Kesembuhan datang pada orang yang tidak pernah menyerah untuk berdoa dan percaya. Amin. Oke, saya mau tanya sama Mbak Riri ya. Selama mengantar Ak Yasir, biasa kan ke rumah sakit. Rumah sakit, ada nggak sih ketemu pasangan yang nggak tahu lah istrinya yang cuci darah atau suaminya yang cuci darah juga, lalu jadi teman, sharing, saling memberikan kekuatan. Mungkin ada yang sudah, aduh suamiku nih cuci darah nih, atau istriku cuci darah nih, kayaknya aku nggak lama nih mau cerai sama dia nih, gitu ceritanya. Ada nggak? Ada banyak, kalau temen banyak karena kan di sana sudah seperti keluarga untuk keluarga pasien cuci darah dan pendampingnya udah kayak keluarga karena kan beda sama pasien rawat inap yang cuma ketemu beberapa hari langsung pulang gitu. Kalau cuci darah kan udah bertahun-tahun rutin, bahkan ada grupnya, kita grup. Ada seumuran gitu ada ya umurnya? Yang seumuran memang jarang tapi ada. Tapi sekarang sudah tidak ada suaminya. Ada yang kebanyakan Yang seumuran tuh kemarin ada, terus nggak ada sekarang udah. Sudah duluan. Teman yang terakhir ya, sebenarnya aku udah banyak teman yang gugur duluan gitu ya. Terakhir teman yang benar-benar sebelah banget yang umurnya sama, masih muda juga. Cuci darah juga sama-sama udah 9 tahun. 8 tahun gitu. Waktu itu kan. Baru punya anak satu juga. Yang tadinya dia terakhir masih sehat-sehat aja, malah masih terakhir bercanda. ketemu aja dia masih kayak Itu cowok ya? Cowok ya? Rata-rata cowok ya? Atau? sama sih Cek. Sama tapi ya? lebih banyak cowok sih. gimana ya, kayak sekaget itu sih biasanya kita ngobrol sebelahan gitu ya, saudara ngobrol. Yang tadinya kemarin masih sehat-sehat aja tiba-tiba dengar kabar kayak, aku jujur nangis sih, bahkan bukan aku doang, sampai Riri Aku juga nangis pas tahu kabar sudah duluan gitu berpulang. Karena terakhir Senin sama Kamis kan, Senin masih bercanda, Kamis sudah nggak ada. Itu siapa duluan yang mengalami temannya? Beda beberapa dengan bulan Yasir. aja. Beda beberapa bulan duluan Di dia. tahun yang sama 2015, beda dia bulannya lebih awal ya, apa lebih awal dia bulannya Juni, aku Oktober mulai. Kayak kalau istri-istri sih aku justru banyak belajar saat di rumah sakit. Jadi kayak dari yang masih suka ngeluh, masih suka kenapa sih capek, tapi ngelihat yang lebih berat ujiannya yang lebih parah sakitnya banyak. Jadi justru saat ke rumah sakit itu tuh kayak ngecharge rasa syukur kita loh, kayak ngeluh mulu, lihat tuh dia lebih susah loh hidupnya. Dia bahkan banyak yang pasangan yang udah belasan tahun udah pakai kursi roda, sedangkan kita kan masih bisa jalan bergandengan tangan bersama. Jadi justru rumah sakit itu adalah rumah kedua kita yang bisa menambah rasa syukur kita terus. Kalau yang ngeluh juga yang ada sehat sih. aja seharusnya bisa ya. Aku aja yang sakit kalau sering ke rumah sakit, lihat orang-orang yang sakitnya lebih parah, aku jadi lebih bersyukur. Apalagi seharusnya yang sehat sih bisa lebih terketuk hati untuk bersyukur. Tapi mereka ada yang curhat nggak, pasangan-pasangan ini curhat sama Ayasir atau Riri? Dulu sih kita sedekat itu sama aku sedekat itu sama pendamping lain. Yasir juga lumayan dekat sama semua pasien. Dulu kan Yasir jadwalnya Selasa Jumat sebelum sekarang. Nah dulu itu pasiennya teman-teman kita satu-satu berguguran. Kalau untuk dari sisi Yasir ya, pasiennya satu-satu berguguran sampai sudah tidak ada teman dekatnya.
aku juga otomatis pendampingnya juga sudah tidak pernah bertemu lagi. Akhirnya kita ganti lembaran baru, ganti jadwal. Nah sekarang tuh Yasir lebih menutup diri. Oke. Jadi nggak mau terlalu akrab. Kenapa? Nggak mau ngobrol sama pasien lain, kayak cari tempat di pojokan. Aku tidak mau terlalu sakit saat ditinggalkan katanya. Jadi lebih ke pendiam sekarang. Kalau dulu tuh ekstrovert, ngobrol sama pasien lain, Iya, bercanda. nanti Sekarang udah tuh akrab jadi ya, udah akrab, udah jadi teman baik gitu kan. Bahkan kita sempat kayak sering main di luar rumah sakit gitu. di luar Kayak jadwal. baru juga dekat ya udah tinggal. Jadi sekarang lebih milih masing-masing aja Kita katanya. sekarang kenal aja sama pasien yang lain. Yang penting kenal aja. Nah sekarang ini kan sudah bukan rahasia umum ya bahwa pasangan ini kan yang baru nikah ini banyak hal lah faktor itu bisa bercerai, ya kan. Saya pernah baca, tapi itu baca berita sih, entah berita harusnya itu benar ya. Maksudnya ada suami atau istri yang setelah menikah berapa bulan komplain suaminya bau badan atau itu pun bisa bercerai gitu loh ya kan. Belum lagi ekonomi, ya. Ekonomi itu kan paling mendasar ya. Begitu menikah merasa kok kurang nih dan sebagainya. Nah itu kan biasa pemicu perceraian. Kenapa sih kalian bisa melalui sejauh ini selama 10 tahun ini? Kekuatan apa sih yang membuat kalian bisa bertahan sampai sejauh ini? Ya kan? Apa ya? Ya Apakah karena cinta itu benar-benar ada? ada. Aku kalau setiap ditanya Cinta kenapa sejati itu bertahan, ada. aku karena cinta. Selalu bilang karena cinta. Aku kalau tidak rasa cinta tidak ingin menjalani rumah tangga tanpa cinta. Jadi setiap hari kita, Jadi kamu masih cinta nggak sama aku? menjalani rumah tangga tanpa rasa cinta. Iya, terus kalau masalah ekonomi, mungkin aku masih sering dibilang kayak dia mau sama suaminya yang sakit pasti karena suaminya orang kaya gitu. Amin. Tapi kita bertahun-tahun pernah loh bener-bener nggak pegang uang sama sekali, jadi beban keluarga. Kita juga nggak enak sama keluarga, kayak untuk beli vitamin, beli apa harus PT-PT kakak-kakaknya kasih ke rumah sakit, diantar jemput pakai kendaraan dari dipinjemin sama kakak ipar, sampai kendaraan kakak ipar tuh dipinjemin ditaruh di rumah mertua biar kita bisa ke rumah sakit, karena kita nggak ada kendaraan juga, sampai dijual motor, sampai semua emas yang aku punya tuh sempet dijual. Mas Jadi kawinnya. kalau dibilang bertahan karena Yasir kayak tidak. Tapi untuk bertahan di tengah kekurangan ekonomi memang tidak semudah itu ya. Pasti banyak yang berguguran. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang bercerai karena faktor ekonomi, karena kita tidak tahu sesulit apa hidup mereka. Kalau aku sih ya jalani saja. Mungkin kita terbantu, kita bertahan sampai sejauh ini ya karena support dari keluarga tadi. Mungkin kalau tanpa support keluarga kita juga belum tentu bisa bertahan. Ya, kalau niat kita menikah juga kan, menikah itu sesuatu yang sakral ya, bukan main-main gitu. Ya berarti ibadah, nikah itu ibadah. Misalkan pasangan kita diberi ujian atau pasangan kita sakit, masa kita tiba-tiba udah aja kita ganti gitu, Iya. kita tinggalkan gitu. Sakit ini kan Kesakralannya di ujian. mana? Pernikahan itu Iya, kesakralan. kalau aku ujian sih, ini kan ujian ya, diberi suami yang sakit itu ujian. Kita hidup pasti akan selalu ketemu ujian, pasti akan selalu dikasih ujian. Kalau misalnya kita hindarin ujiannya, misalnya aku tinggalin ya Sir, aku pasti akan ketemu dengan ujian yang baru. Jadi aku sih prinsipnya ujian itu harus dijalanin, jangan dihindari. Kalaupun kita hindari, kita pasti ketemu lagi sama ujian. Jadi selesaikan dulu ujian yang ada sampai lulus. Tapi ini luar biasa loh ya. Maksudnya saya biasanya melihat, saya berpikir, maksudnya saya melihat beberapa ya contoh-contoh pasangan lah ya. Gampang sekali kawin, terus cerai ya. Tapi saya melihat hari ini, saya melihat kalian ini luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan hari ini kalian benar-benar menjalankan, mempraktekannya gitu loh. Ini luar biasa sekali. Apa sih titik terendah kalian ya, selain maksudnya tadi yang kalian ceritakan, ada nggak masa-masa yang titik paling rendah lah, yang benar-benar kalian sudah udah mau give up, udah mau teriak, udah nggak tahan ya gitu loh, Mbak Riri terutama, karena kan yang mendampingi ya gitu ya. Dan kalau aku di tahun 2017 ya, itu di kondisi aku yang paling terpuruk secara fisik, secara mental, secara finansial. 2017. Jadi aku terkena
udah gagal ginjal, aku terkena TB paru. Terus aku gara-gara minum obat TB paru, fungsi hatinya kena. Jantungnya Udah fungsi kumat. hati kena, jantungnya bengkak. Itu udah semua, aku udah hampir ya kritis lah ya, udah aku hampir pingsan. Terus finansial lagi, ya kita udah nggak pegang uang, harus dirawat di rumah sakit. Dirawat rumah sakit dan banyak obat yang Kalau harus ya, beli. malah banyak obat yang nggak di cover, harus beli. Kita walaupun kita emang disupport sama keluarga, tapi aku sebagai lelaki itu ada rasa malu banget gitu ya, apalagi sama Riri dan keluarganya gitu. Kalau aku di situ sih masih terpuruk, tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu semua gitu. Iya, masa itu bukan cuma masalah finansial yang terberat ya, tapi kondisi Yasir saat itu sempat kritis juga ya Pak. Kritis dan bener-bener kayaknya bahkan sudah berpamitan kayak menyangka kiranya bakal meninggal saat itu, bakal tidak akan berhasil melewati masa kritisnya, sudah berpamitan. Aku juga sudah ikhlas saat itu walaupun 2017 berat. itu ya. 2017 Tapi itu komplikasi. ternyata kita masih diberi Masih kesempatan. bangun lagi ya, alhamdulillah. Dan setelah itu beberapa bulan setelah masa kritis itu hamil. Nah, jadi kayak abis badai besar nih kita bertahan, abis itu dikasih Terbit pelangi pelangi. ya. Kayak Allah tuh ngasih semangat buat aku gitu. Benar-benar beda banget. Iya. Beda banget setelah ada anak dan sebelum. Sejak saat ada anak belum pernah dirawat di rumah sakit lagi. Oke. Kayak aku tuh kayak merasa lebih sehat, merasa lebih fit. Ada semangat gitu ya. Ada kekuatan baru. Siapa sih nama Zain ini, nama lengkapnya pasti ada arti sesuatu nih. Saya pengen tahu dong. Zain Ibrahim Al-Habsyi nama belakangnya. Zain itu artinya kebaikan. Ibrahim itu dulu kata ibu mertuaku almarhum, dulu Yasir ini mau dinamain Yasir Ibrahim. Jadi belum kesampaian, mertuaku ingin nama Ibrahim, ya udah nama Ibrahimnya Riri ambil ya mah buat cucunya, ya Ibrahim itu dari neneknya. Abraham ya sama ya. Ibrahim. Kalau di kita Ibrahim kan nama nabi juga sama. Kalau bisa diilustrasikan cinta kalian berdua saat ini. Tadi kan cinta sejati ya, cinta sejati ternyata di dunia itu ada ya. Dan hari ini kan kita saksikan bareng ya. Seberapa besar sih kalau bisa diungkapkan cinta Mbak Riri pada Yasir nih? Seberapa besar sebaliknya cinta Yasir sama Mbak Riri ini ya, supaya pasangan-pasangan yang lain juga bisa melihat ya apa yang kita bicarakan ini, seberapa besar sih cintanya kalau bisa diilustrasikan. Gimana? Kamu dulu. Aku saking menurutku bener-bener yang aku cintai, yang paling aku cintai di dunia ini sekarang adalah suamiku. Bahkan walaupun ada anak, tetap cintaku lebih besar pada suamiku sekarang. Kayak aku tahu dia sebaik apa, dia tidak boleh hilang dari dunia ini. Kayak ini kasar ya, tapi aku sama Allah gitu suka berdoa kalau umurku panjang dan suamiku tidak, boleh ditukar aja nggak sih biar aku yang duluan, karena kayak dunia ini lebih baik, dia lebih dibutuhkan di dunia ini kebaikannya daripada aku yang gak ada apa-apanya. Anak kita mungkin akan lebih baik dididik oleh bapaknya daripada aku, jadi jangan diambil dulu. Kamu harus ada terus selama aku ada di dunia ini, kamu juga harus ada. Enggak, tapi kamu juga harus kuat kalau aku nggak ada. Kamu boleh sedih kalau aku nggak ada. Jangan lama-lama, ada Zen. Zen lebih butuh kamu. Butuh kita. Kalau Yasir? Aku 10 tahun menikah sama Riri. Aku benar-benar udah tahu Riri seperti apa ya. Mau seluruh dunia membenci Riri, menjelekkan Riri, aku akan tetap cinta sama Riri. Aku udah tahu dia. Tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan untuk mengekspresikan sebesar apa. Ya. Sebesar itu pokoknya. Ya. Tadi sudah dikatakan, seandainya kalau boleh ditukar ya, sakitnya pun Riri bersedia ya. Apapun akan aku lakukan selama itu bisa menghilangkan rasa sakitnya. Kayak misalnya donor ginjal gitu, transplant. Aku dari awal Yasir sakit sudah mengajukan diri, ya dokter ambil ginjal saya, kasih ke suami saya. Kalau bisa, tapi ternyata nggak bisa sampai hari ini. Ya cocok. Antara kita berbeda. Terus aku juga nggak mau.
Oh berarti kalau donor ginjal itu seandainya itu bisa ya, masih ada harapan ya? Masih ada harapan untuk berhenti cuci darah, masih bisa hidup normal Berarti harus kembali. cari ginjal yang memang cocok Cocok. ya. Yang cocok. Nah, itu yang susah yang cocok ya. Soalnya di Indonesia ini kan belum ada lembaga donor ya. Jadi harus kita bawa sendiri kalau mau transplant Jadi donor. rata-rata di Indonesia itu yang donor itu bawa sendiri pendonornya, biasanya dari orang tua ke anak, dari anak Jadi ke nggak orang ada waiting list. adik ke kakak. Jadi masih berhubungan keluarga kerabat lah gitu. Pernah mencoba nggak, maksudnya mengecek sakitnya Yasir ini ke luar, maksudnya ke rumah sakit luar, Belum. Belum. ke Malaysia. Malaysia kan Iya katanya kan ya. ya saya pikir tiketnya sebenarnya tiket ke di antar tiket Jakarta Bali kayak lebih mahal daripada ke Singapura atau ke Malaysia. Oh, iya? Iya, iya. Belum, kita belum pernah coba. Karena mungkin karena biaya juga ya, kita di Indonesia aja pakai BPJS berobatnya. Kalau di luar negeri kan gak ada BPJS. Belum pernah coba, tapi pengen sih. Tapi perlu dicoba untuk kayak ngecek sih ya. Seandainya memang masih ada harapan untuk cangkok ginjal ya. Itu kan itu juga boleh dicoba sih ya. Mudah-mudahan Ada jalan lah ya. Jalan dimudahkan. Pertanyaan terakhir buat harusnya nanti jangan terakhir ya ke Bali ya. Bisa sering-sering ke Bali ya. Insya Allah. Aku pengen dong kalian berdua tadi bilang ada cinta sejati dan hidup kalian juga sebenarnya sudah representatif dari pasangan ya. Bagaimana pasangan seharusnya saling mengasihi, menguatkan, menjalani rumah tangga yang walaupun begitu sulit ya lewat sakit penyakit yang dialami Yasir. Aku pengen pesan dari kalian berdua ya untuk pasangan-pasangan terutama yang ada di Indonesia dulu deh ya, yang mungkin mereka sudah memilih pasangannya, sudah menikah ya. Tipsnya supaya bisa awet, jangan baru kena angin dikit aja sudah masuk angin ya, sudah menyerah ya kan. Bagaimana dengan Yasir dengan Riri yang kena badai, kena tofan ya kan, kena gempa, tapi hari ini masih Tuhan masih izinkan tetap bersama lah berdua gitu ya, karena pengennya podcast yang hari ini bisa didengar sama pasangan-pasangan yang ada di Indonesia. Bagaimana untuk bisa survive, bertahan, tipsnya apa sih? Kalau dari aku, ya, pertama pernikahan itu hubungan antara dua insan, hubungan antara dua keluarga yang sangat-sangat sakral banget. Jadi itu bukan untuk main-main. Dan ingat, setiap hidup itu pasti ada ujiannya. Jika kalian sedang menjalankan rumah tangga, itu pasti ada ujiannya. Kalau kalian menghindari ujian, kalian bersama pasangan kalian, kalian tinggalkan pasangan kalian, belum tentu nanti kalian dapat yang baru itu tidak ada ujiannya. Pasti akan tetap ada ujiannya gitu. Jadi tetaplah saling mencintai, disertai dengan iman. Ya. Kalau cinta tidak disertai dengan iman, itu mungkin akan mudah pudar. Tapi jika cinta disertai dengan iman, insya Allah rumah tangga akan selalu baik-baik aja, akan selalu harmonis, akan selalu damai. Itu aja. Dan jangan saling egois, saling berpengertian dalam berumah tangga sesama pasangan. Cinta didasari oleh iman. Iya. Ya, hari ini juga saya belajar lagi. Ya, iman percaya ya. Iya. Kalau dari aku, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hidup orang lain. Kita juga tidak bisa menilai permasalahan orang lain berdasarkan sudut pandang kita. Mungkin di mata kita permasalahan mereka sepele, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Kalau aku prinsipnya, kalau di kita itu kan
ridho Allah itu ridho suami kalau untuk perempuan. Kalau pengen ke surga itu gampang kok, tinggal berbakti aja sama suaminya, tinggal tergantung niat menikahnya dulu mau kemana tujuannya. Tujuannya harus sama. Kalau pengen ke surga gampang, jalani aja berbakti pada suami dan rasa syukur yang selalu mencukupkan. Jadi kadang yang membuat kita merasa kekurangan adalah rasa syukur kita yang kurang. Jadi kayak aku sih prinsipnya selama suami kita tidak menjerumuskan kita pada hal-hal buruk, tidak menzolimi, apapun kekurangannya, apalagi kalau cuma hal ekonomi atau sifat-sifat sepele itu, disyukuri saja sama hal besar yang masih kita miliki. Misalnya suaminya gajinya kecil tapi kan suaminya masih sehat, masih baik, masih ibadah. Jadi syukuri hal-hal kecil yang kalian miliki sekarang. Kadang kita terlalu sibuk mengeluhkan satu hal yang hilang sampai-sampai lupa mensyukuri masih banyak yang disisakan gitu. Kayak Yasir cuma diambil sakit fungsi ginjalnya sama Allah, masih disisain mata, kaki, mulut, telinga yang masih normal. Kenapa sibuk mengeluhkan satu yang hilang sampai lupa mensyukuri banyak yang besar yang masih ada. Kalau hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur, insya Allah kita akan selalu bahagia. Ya, rasa syukur itu akan selalu mencukupkan. Bahagia itu syukur. Kayaknya tagline-nya harus cinta, iman dan Syukur ya. Cinta, iman dan syukur ya. Oke, ini tambahan aja ya. Boleh. Saya lihat Pak Yasir, saya lihat Teh Riri ini, mohon maaf ya. Teh Riri ini seorang wanita yang cantik ya. Anda luar biasa ya. Bersyukur banget dan beruntung banget ya. Hadiah dari Allah. Hadiah dari selain dari fisik cantik ya, hatinya juga mulia gitu ya. Nggak gampang loh bagi saya lihat zaman sekarang, apalagi wanita ya, perempuan ini ya, sebenarnya laki-laki sama perempuan sama sih, godaannya itu luar biasa ya kan. Nah, Mbak Riri gimana, yang tadi saya pengen tambahkan lagi, bagaimana menegaskan lagi bagaimana Mbak Riri ini bisa tahan godaan ya, karena kan namanya kita nggak bisa larang kalau burung terbang di atas kepala kita. Kan setiap kalau kita di jalan kan burung terbang di atas, di langit kan di atas. Tapi sebenarnya kan burung itu kalau ketika dia mau hinggap di kepala kita berhak mengusir dia atau nah, kurang lebih. Itu gimana sih tipsnya menjaga perasaan Yasir juga ya kan ya, karena saya percaya ini pasti godaannya banyak ya. Bisa tambahkan. Kuncinya adalah kita yang membentengi diri kita sendiri, jangan dekati godaan itu. Kita tahu godaan itu akan berasal dari mana di zaman canggih sekarang kan, ada sosmed yang bisa menjadi gerbang godaan-godaan setan ya. Kita harus bisa mengontrol diri untuk bermain sosmed. Kita tahu mana yang benar dan salah. Kayak ada laki-laki yang sekiranya ini bisa membuka pintu-pintu perselingkuhan, langsung kita blok. Dan jangan ada yang ditutup-tutupi dari pasangan. Terbuka komunikasi yang baik. Lalu selalu pikirkan hal-hal baik tentang pasangan kita, karena ketika kita melihat kekurangannya langsung kita ingat, oh dia misalnya Yasir misalnya uangnya sedikit tapi dia baik, dia ibadahnya bagus, dia tutur katanya lembut pada istri. Jadi jangan cari kelemahan kekurangan pasangan kita. Ingat terus kebaikannya, ingat terus kelebihannya. Dan aku sih selalu minta dijaga sama Allah, minta dijaga hatinya, dijaga matanya, pikirannya, lisannya. Berarti handphonenya nggak ada passwordnya, passwordnya sama-sama tahu. Sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu. Karena awalnya kan dari sosmed ya. Tadi assalamualaikum. Iya, blokir. Oke, saya kira cukup. Thank you, luar biasa. Film itu bagai matahari bagi saya, sumber dari inspirasi. Be passionate, keep crafting. Vivo X100 series, beyond excellence. Vivo